Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Faruk Nur Ramadhani Mahmud, NIM 121190026 dari Prodi Teknik Industri. Pada video kali ini, saya akan menjelaskan tentang modul 4 dari Stadium General, yaitu Navigating Peer Review. Yang pertama adalah ilmu menulis artikel ulasan. Artikel ulasan ilmiah harus dianggap sebagai upaya ilmiah dan harus menggunakan metode sains. Penulis harus menyediakan dan editor harus meminta bagian yang menjelaskan bagaimana sumber ulasan diidentifikasi. Agaknya, tinjauan literatur modern melibatkan survei internet. Seseorang harus memberikan daftar database dan istilah pencarian yang digunakannya. Lalu selanjutnya ada tanggung jawab penulis. Mengingat bahwa artikel tersebut merupakan upaya kreatif dengan pendekatan subjektif terhadap suatu topik, semua penulis harus berbagi perspektif yang sama dan harus berbagi tanggung jawab atas semua konten artikel ulasan. Jika ada ketidaksepakatan di antara penulis tentang interpretasi data, artikel, atau bidang penelitian tertentu, maka itu harus dinyatakan dalam teks. Lalu ada gambar, tabel, dan referensi. Sebelum kembali ke komentar umum tentang menulis artikel ulasan, sebaiknya pertimbangkan perakitan yang tepat dari beberapa komponennya. Gambar dan tabel harus disertakan dalam artikel. Sosok yang mengilustrasikan model yang diusulkan dalam artikel ulasan hampir selalu harus menjadi fitur. Tabel dapat berguna digunakan untuk meringkas fakta-fakta penting tentang topik diskusi. Lalu ada abstrak. Meskipun memiliki garis besar artikel ulasan dari awal, komposisinya sangat membantu. Abstrak harus ditulis saat sisa teks selesai secara substansial. Itu juga harus asli. Lalu ada kreativitas dan manfaat. Tujuan dari esai ini adalah untuk membantu penulis artikel ulasan dengan pedoman yang akan mempromosikan penulisan naskah asli. Fokusnya sengaja tidak pada mekanisme organisasi teks. Menulis harus menjadi upaya kreatif yang menampilkan pemikiran inovatif. Sebelum Anda menerima untuk meninjau makalah, pastikan Anda dapat mengirimkan dalam jangka waktu, karena peninjauan yang lambat merupakan sumber frustasi bagi penulis. Banyak jurnal mencatat berapa lama waktu yang dibutuhkan pengulas untuk mengirimkan ulasan. Jika sering sangat lambat, editor akan mempertimbangkan hal ini dan menghindari mengundang pengulas kembali. Beberapa jurnal juga memberi peringkat ulasan Anda setelah dikirimkan. Jadi, jika Anda melakukan pekerjaan dengan baik, kemungkinan besar Anda akan diundang kembali. Jika setelah menyetujui untuk meninjau, Anda menemukan bahwa Anda tidak akan dapat menyelesaikan peninjauan kerangka waktu yang disepakati, hubungi jurnal dan beritahu mereka untuk konfirmasi. Jika Anda memiliki konflik kepentingan, misalnya Anda bekerja sama dengan penulis atau sedang bekerja sama dalam persaingan langsung, Anda harus menyatakan ini kepada editor. Jika Anda tidak dapat menerima undangan untuk meninjau, saran dari reviewer alternatif disambut oleh editor. Setelah keputusan dibuat, jurnal sering memberitahu pengulas apakah mereka menerima atau menolak makalah, dan mengirimkan salinan ulasan lain kepada mereka. Ini memungkinkan Anda untuk melihat penilaian dan pendapat ahli lain, dan apakah ada sesuatu Anda telah melewatkan ulasan Anda sendiri. Ini juga dapat membantu Anda menilai apakah Anda juga ketat untuk jurnal atau terlalu lunak. Terkadang perlu beberapa upaya untuk mendapatkan resep penerimaan untuk jurnal tertentu, seperti setiap jurnal yang berbeda. Makalah dapat melalui beberapa putaran per-review. Ketika sebuah makalah ditolak, maka penulis dalam banyak kasus akan mengirimkannya ke jurnal lain. Editor jurnal baru akan melakukan kirim kertas ke pengulas baru. Ada kekhawatiran di kalangan komunitas ilmiah bahwa hal ini mengarah pada pemborosan ulasan karena ulasan sebelumnya tidak selalu dipertimbangkan. Tinjauan sejawat yang baik dapat meningkatkan komunikasi dan mendorong pengetahuan. Rekan yang buruk ulasan dapat memiliki efek negatif yang sama kuatnya. Sebagai reviewer, pengertian posisi Anda dalam proses tinjauan sejawat dapat membantu Anda menulis laporan tinjauan yang lebih baik. Saat manuskrip masuk, editor pertama-tama menentukan apakah manuskrip tersebut cocok untuk dikirim
kepada tinjauan sejawat, misalnya sesuai dengan tujuan dan ruang lingkup jurnal, dan juga memuat semua elemen yang diharapkan. Pada sebagian besar disiplin ilmu, peninjau mungkin sulit didapat. Jadi penolakan meja ini adalah cara penting untuk menghindari kejenuhan para pengulas. Bersama-sama, reviewer dan editor bertindak sebagai filter dalam proses publikasi, di mana untuk mengatur garis ambang, filter ini sulit dan membutuhkan keseriusan, insting, dan keahlian. Komentar dari Profesor Trotman. Jika ambang filter terlalu rendah, bidang mungkin menderita karena terlalu banyak publikasi sampah, dan jika ambangnya terlalu tinggi, kecil kemajuan ilmiah yang terkadang memicu langkah besar pengetahuan yang bisa hilang. Karena itu, mungkin tidak bijaksana untuk meninjau manuskrip tentang topik yang terlalu jauh dari rumah. Saat Anda menerima undangan untuk meninjau, pertama-tama, periksa di area yang nyaman bagi Anda mengevaluasi. Anda harus yakin bahwa Anda dapat memberikan ulasan berkualitas tinggi. Editor hargai bila Anda segera membalas, baik menerima atau menolak dengan saran untuk pengulas alternatif. Ini membantu mereka dalam proses pencairan yang memakan waktu pengulas yang tepat. Dasar-dasar dari meninjau, yaitu pahami posisi Anda dalam proses. Anda dapat meningkatkan pengetahuan ilmiah melalui peninjauan. Lalu lakukan pekerjaan dengan baik sebagai peninjau dan Anda bisa maju dengan jurnal. Lalu menanggapi undangan dengan segera. Jika Anda menolak untuk meninjau, sarankan peninjau alternatif lainnya. Jika Anda menerima, kerjakan pekerjaan rumah Anda, yaitu kenali jurnalnya terlebih dahulu. Lalu yang terakhir, investasikan waktu dalam ulasannya, itu membaca, tidur, tulis, tidur, dan rekomendasikan. Lalu selanjutnya adalah open science. Dalam beberapa tahun terakhir, nilai penyelidikan ilmiah telah ditekankan dalam penelitian ilmiah disiplin ilmu seperti sejarah, filsafat, dan sosiologi ilmu pengetahuan. Singkatnya, ini berarti bahwa para ilmuwan membuat keputusan yang tidak terpengaruh oleh bukti yang tersedia. Tetapi, pada akhirnya, mereka memiliki nilai-nilai sosial atau etika yang berbeda tentang bagaimana mereka melakukannya. Filsuf ilmu telah secara khusus berfokus pada memperjelas sifat dari keputusan ini. Jurnalisme sains menawarkan salah satu cara terbaik untuk mendidik orang tentang penelitian. Itu kebanyakan orang awam mendapatkan hampir semua pengetahuan mereka tentang sains dari jurnalis yang bertindak sebagai penjaga gerbang utama informasi sains. Selain menjadi penjaga gerbang, jurnalis sering ditempatkan dengan baik untuk mengartikulasikan penilaian nilai. Banyak ilmuwan memiliki kesempatan untuk menanyakan pandangan mereka tentang kekuatan dan kelemahan penelitian baru. Mereka sering memiliki keterampilan untuk mengeksplorasi sumber pendanaan dan ikatan ideologis yang dapat mempengaruhi bagaimana penelitian dilakukan. Dalam banyak kasus, kita dapat menempatkan penelitian ke dalam konteks ilmiah yang lebih luas dan menunjukkan bagaimana hasilnya dibandingkan dengan penelitian lain yang telah dilakukan. Tujuan membuat nilai ini dikenal sesuai dengan munculnya gerakan sains terbuka. Sebagai bagian dari gerakan ini, inisiatif penting ini sedang dilakukan untuk membuat semua data, material, dan komputer. Kode terkait penelitian tersedia untuk umum. Mempromosikan penerbitan akses terbuka. Jadikan proses tinjauan sejawat ilmiah lebih transparan. Mempermudah praregistrasi studi agar desain studi dapat diketahui lebih awal. Ini memfasilitasi publikasi studi yang lebih sistematis, yaitu termasuk studi dengan hasil negatif dan positif. Selain itu, kemajuan penelitian dapat dilaporkan secara actual time. Menggunakan perangkat lunak yang memungkinkan ilmuwan lain untuk memberikan komentar dan saran. Upaya ini memiliki banyak tujuan, termasuk meningkatkan reproduktivitas dan keandalan penelitian ilmiah, mempercepat perkembangan kemajuan ilmiah, dan juga menyediakan informasi yang relevan bagi kebanyakan masyarakat. Meskipun demikian, dokumen terpercaya tentang gerakan sains terbuka dengan jelas menyatakan bahwa membuat informasi tersedia untuk umum adalah tujuan penting. Tetapi memberikan sedikit elemen tentang bagaimana mencapai aspek gerakan ini dan tidak mengacu pada literatur penelitian ilmiah, menurut Royal Society 2012 NIS 2018. Sebagian besar inisiatif sains terbuka terutama ditujukan untuk anggota komunitas ilmiah. Misalnya, menyediakan informasi, bahan, dan kode komputer, membantu ilmuwan lain mengevaluasi pekerjaan satu sama lain. Tetapi upaya ini tidak banyak berguna bagi orang kebanyakan. Bahkan publikasi akses terbuka yang dirancang untuk membantu massa tanpa akses ke perpustakaan akademik tidak banyak berguna bagi sebagian besar masyarakat
yang bahkan jika mereka memiliki akses, tidak mungkin dapat mengkritik artikel ilmiah. Kombinasi pelajaran yang dapat diambil yang signifikan terkait dengan hasil tersebut dan penilaian nilai yang signifikan terkait dengan interpretasi hasil. Klarifikasi ulasan dapat mencakup informasi tentang kelemahan signifikan atau keterbatasan hasil. Ketidaksepakatan besar di antara anggota komunitas ilmiah tentang bagaimana menafsirkan hasil atau studi lain yang akan menghasilkan hasil yang berbeda. Lalu selanjutnya adalah how to publish in premium journal. Itu bagaimana untuk mempublikasi di jurnal premium. Pertanyaannya adalah persiapkan naskah sebelum menulis, yaitu contohnya, 1. Pikirkan mengapa Anda ingin mengekspos dunia Anda. 2. Sudahkah Anda mencoba sesuatu yang baru? Ketiga, apakah ada tantangan di tempat kerja? Keempat, apakah posisi tersebut berhubungan langsung dengan bidang minat dan Anda dan saat ini? Lalu yang kelima, apakah posisi tersebut memberikan solusi untuk beberapa masalah yang sulit? Persiapan awal naskah. Jika Anda dapat menjawab sebagian atau semua pertanyaan, pilihlah jurnal yang tepat. Ini berarti bahwa artikel harus menunjukkan sektor pembaca atau komunitas yang dituju. Identifikasi minat pembaca yaitu cocokkan minat tersebut dengan jurnal pilihan dan halaman tujuan. Dan juga ruang lingkup harap baca apakah majalah membahas topik tersebut. Lihatlah majalah makalah yang Anda kutip dan cari literatur. Jurnal yang tepat dapat memiliki editor yang mengetahui area utama dan pertanyaan untuk ditanyakan, lalu mengetahui peninjau dan dapat membantu proses serta menyelesaikan perselisihan. Apa yang membuat manuskrip mempunyai nilai yang baik? Manuskrip yang tepat berisi pesan ilmiah yang jelas, bermanfaat, dan menarik. Percakapan tentang pemikiran penulis dengan cara yang logis memungkinkan pembaca untuk mencapai kesimpulan yang sama seperti penulis-penulis. Apakah itu terstruktur secara formal dengan cara yang paling menekankan penelitian bahan, dan apakah ditulis dengan gaya yang menyampaikan pesan dengan jelas. Makalah umum tentang penulisan tidak mencantumkan arti judul dan abstrak. Artinya, ucapkan sesingkat dan sekonsisten mungkin. Pastikan tata letak argumen atau alur eksperimen logis, itu kronologi eksperimen tidak penting. Lalu, manfaatkan pernyataan ringkasan. Dapatkan umpan balik sebelum submisi, rekrut rekan kerja di luar daerah untuk Anda untuk meninjaunya, dan minta penilaian yang jujur. Contohnya yaitu, pertama, apakah alur logikanya jelas? Lalu yang kedua, dengan kata lain, apakah semua istilah teknis didefinisikan? Lalu yang ketiga, apakah eksperimen mendukung kesimpulan Anda? Jika bahasa Inggris adalah bahasa kedua Anda, mintalah penutur asli memeriksa tata bahasa dan kejelasan Anda. Menulis surat pengantar yang baik, yang isinya sebagai berikut. Yang pertama, mengapa menurut Anda karya ini cocok untuk majalah ini? Lalu yang kedua, latar belakang tambahan yang tidak sesuai dengan abstrak. Yang ketiga, mengapa menurut Anda masalah yang Anda angkat penting? Dan mengapa Anda menemukan masalah yang menarik? Lalu yang keempat, apakah ada kontroversi yang harus kita ketahui? Yang kelima, apakah ada persaingan yang harus kita ketahui? Dan yang keenam, saran atau pengecualian dari ahli. Yang tidak harus disertakan yaitu, pertama ringkasan, kedua daftar pekerjaan sebelumnya di lab Anda, lalu yang ketiga, pertemuan Anda mempresentasikan pekerjaan ini. Akhirnya mendapat umpan balik yang baik, yang penting bagi penulis dan pengulas untuk memahami pekerjaan Anda. Silakan merujuk ke panduan penulisan jurnal untuk spesifikasi persiapan naskah. Karya ini memiliki kalimat pendek, kalimat yang benar, dan tata bahasa yang benar. Jurnal ini memiliki penutur asli bahasa Inggris yang meninjau manuskrip dan menggunakan layanan pengeditan bahasa. Gunakan judul yang efektif seperti ringkas untuk menggambarkan konten utama dan membuat poin Anda jelas, serta hindari singkatan yang tidak jelas. Menulis abstrak yang jelas berarti harus menarik, dapat dipahami, akurat, spesifik, singkat, dan juga to the point. Untuk memulai, kita perlu menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut. Yang pertama itu, di mana bidang dimulai? Lalu masalah apa yang Anda tangani? Kemudian mengidentifikasi solusi dan batasannya. Bagian hasil yang efektif harus jelas dan mudah dipahami, menggunakan judul paragraf yang menggambarkan temuan konkret. Kemudian, gunakan heading yang sama untuk judul parent legend seperti untuk paragraf. Lalu menampilkan temuan tak terduga dan memberikan analisis statistik, ilustrasi, dan angka berkualitas tinggi. Sekian video tentang navigating peer review dari saya. Kurang lebih mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.